Iya, Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Pastor mau ajak kita memuji Tuhan bersama-sama sebagai rasa syukur kita masih ada dan boleh berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Amin. Sama-sama yuk katakan, berdiam di dalam rumah-Mu Tuhan. Rumah Tuhan. Amin. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kau Tuhan yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Saudara-saudara, sebelum Pastor akan berdoa hari ini kepada setiap orang-orang sakit, ada satu rahasia kebenaran yang saudara perlu makan hari ini. Saya beri judul Rumah Hantu. Wah, seram ya. Tadi pujiannya berkata, diam di dalam rumah Tuhan. Kita ini adalah baiknya Tuhan. Nah, temanya yang Pastor mau bagi singkat ini adalah rumah hantu. Di dalam Bible, Injil Lukas pasal 11, ayat 24, 25, 26. Apabila roh jahat keluar dari manusia, roh jahat itu akan mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatnya, maka roh jahat ini berkata, aku akan kembali ke rumah. Jadi dulu, ya ini pernyataan iman Pastor kepada setiap pendengar. Dulu kita itu ditinggali oleh roh jahat. Rumah itu adalah tubuh. Bisa tubuh jasmani kita atau memang betul-betul di rumah kita. Tetapi sejak kita menerima Tuhan Yesus, maka roh-roh jahat itu pergi. Nah, ini ada baiknya kabar gembira ini kalau saudara-saudara mendengar dan belum menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu. Terimalah dia sebagai Mesias, sebagai Tuhan yang menebus dosamu dan memberikan jaminan keselamatan, pengampunan dosa. Maka di sana dikatakan firman Tuhan, Yesus adalah terang. Di dalam dia tidak ada kegelapan. Ketika seseorang mengundang Yesus masuk dalam hatinya, maka hidupnya akan terangi. Nah, roh-roh jahat ini keluar, dia memang harus ke tempat tandus karena di sana takdirnya. Dan bahkan nanti akhir daripada
nasib roh jahat ini akan dilempar ke dalam perapian neraka yang mengerikan. Kalau sekarang pun dia harus tempatnya tempat yang tandus, tempat yang gersang, tempat yang mengerikan. Jurang-jurang maut, itu tempatnya. Tapi dia nggak mau di sana. Dia mau mencari bintang-bintang, mau mencari tempat-tempat yang nyaman. Dia pun nggak kerasan di tempat yang tandus. Dia mau memasukkan ketandusannya itu ke dalam hati manusia. Bagaimana caranya? Kitab suci mengajarkan strategi setan di sini. Setan akan kembali ke rumah yang telah ditinggalkannya. Jadi dia tidak tinggal diam. Dia mengembara. Dan dia mencari kembali kemana pertama sarangnya. Dia tinggal lama dan diusir oleh terang Yesus Kristus. Maka ketika roh jahat ini kembali ke rumah yang telah ditinggalkan itu, maka pergilah ia dan ternyata didapati rumah itu bersih, tersapu dan rapi teratur. Tapi masalahnya tidak ada tuannya. Tidak ada yang menggembalakan. Tidak ada penjaganya. Maka tentu inisiatifnya, makanya roh jahat ini lebih aktif hari-hari ini. Makanya sebagai orang percaya Yesus, saya mengajak setiap kita, biarlah rohmu menyala-nyala. Jangan sampai kita menjadi suam-suam. Jangan sampai kita menjadi Kristen hanya pemikir, hanya habis doa, duduk-duduk, debat, duduk-duduk, tidak buat apa-apa. Roh jahat aktif menjangkau jiwa-jiwa untuk kegelapan, untuk dilempar kepada lereng-lereng tandus. Anak Tuhan, rohmu bangkit hari ini. Jangan tinggal dalam zona nyaman Anda. Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat dan bukan hanya duduk-duduk sampai matahari terbenam. Tidak melakukan pekerjaan Tuhan. Menilai sana, menilai sini, argumentasi sana, membenarkan diri, menyalahkan orang lain. Stop! Ada banyak orang-orang yang pusing hari-hari. Tengking sana, hardik sana. Tapi pikirannya tidak mengenal Kristus. Tidak mau diperbaharui oleh roh. Dan roh jahat ini tahu bahwa memang rumahnya sudah bersih, tapi tidak berpenghuni. Artinya tidak ada kehidupan Kristus di sana. Kehidupan Kristus mah yang biasa-biasa, yang paling standar. Baca firman Tuhan, doa tiap pagi. Tidak ada. Tapi dia menyebut diri Kristen. Apalagi kalau sampai berkata berlabel hamba Tuhan. Malu sama daun pintu. Malu kita saudara-saudara. Mari kita berlomba-lomba hari ini bukan menjadi top up ke atas. Kita mau berlomba-lomba memiliki hati hamba, hineni. Jangan sampai kita diterawang oleh roh jahat dan kita dapati kosong. Seperti kata Tuhan Yesus, seperti kuburan di luar batu nisan bersih. Di dalamnya hanya porak-poranda, tulang belulang, bau bangkai. Roh jahat ini ketika dia melihat rumah yang kosong, dia tidak mau juga masuk sendiri. Makanya orang-orang berlabel-label agama, kalau engkau tidak memasukkan Tuhan yang benar dalam hidupmu dan hidup, keadaanmu akan jauh lebih buruk, lebih rusak, lebih munafik, lebih parah, lebih menyakitkan, lebih lemah, lebih terikat, lebih sengsara. Karena roh jahat ini ketika dia melihat bersih, dia nggak masuk sendiri. Dia akan mencari 7 sahabat roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk berdiam di situ. Maka keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Jadi saudara, yang pertama kau harus betul-betul mengerti. Roh jahat itu membutuhkan rumah. Saudara setuju nggak setuju, tapi kalau kita tidak menghidupkan Yesus Kristus secara alkitabiah dalam hidup kita, bisa saja hidup ini menjadi rumah roh jahat. Karena roh jahat ini membutuhkan place, tempat. Entah di pikiranmu, di hatimu, di mulutmu, di rumah jasmanimu.
berhalamu, dia butuh rumah. Saudara ingat ketika di dalam Injil Matius pasal 8 ayat 31, ketika Tuhan Yesus melihat ada orang yang kerasukan roh jahat dan dia gila. Roh jahat membuat gila. Hari ini banyak orang gila. Gila apa? Gila jabatan, gila harta, gila uang. Tapi ngomongnya rohani. Tapi tidak mengizinkan pikirannya diperbaharui oleh Kristus. Maka hari-hari ini, mari bersama-sama kita seluruh, termasuk masyarakat warga kita Indonesia, orang-orang beriman, tokoh-tokoh agama, mari sama-sama berlomba-lomba melakukan firman yang kita yakini dari Tuhan. Tidak lagi dicari orang-orang yang pintar berkata-kata banyak. Tapi hari ini kita mau menjadi pelaku firman Tuhan. Yang betul-betul hidup kita dipimpin oleh Tuhan yang kita sembah. Dalam konteks ini Pastor menyampaikan Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus melihat ada orang yang dirasuk roh jahat dan dia gila. Matius 8:31 berkata, Tuhan suruh pergi, tinggalkan tubuh orang ini supaya waras, supaya sembuh dari depresi, ketakutan, paranoid. Tetapi setan-setan roh jahat itu meminta kepadanya, Tuhan, kalau boleh, kalau kau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Si roh jahat, setan butuh tempat. Yang awalnya dia menempati di dalam tubuh orang ini jadi gila. Ketika Yesus datang, roh jahat tidak tahan dengan kuasa Yesus. Kuasa Yesus itu ajaib. Maka sebetulnya orang-orang percaya yang berjalan bersama Yesus, bahkan kita tidak perlu terlalu kencang menengking, menghardik. Dalam pelayananku hari ini, kadang-kadang pastor hanya jalan saja, taruh tangan saja. In Jesus name you free. Kita bebas. Tidak perlu kita pakai speaker, pakai sound yang besar-besar untuk teriak. Tidak perlu. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang jauh. Roma berkata, dia di dalam hatimu, di mulutmu. Bahkan kadang-kadang orang-orang seiman pun mengkomplain, kok Pastor Andy tidak kencang-kencang nama Yesus? Kok tidak sebut nama Tuhan Yesus bahasa Indonesia? In Jesus name. Sebetulnya itu bukan pola, tapi faith, iman. Karena roh Tuhan Yesus ada dalam hidup orang benar. Banyak sekali pernyataan Tuhan berkata, rohku tinggal dalam engkau, rohku kuberikan kepada engkau, kau kuberikan kuasa. Jadi bukan sebuah pola harus teriak-teriak, harusnya obrol dalam nama Yesus berkali-kali, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tapi kehidupan Yesus yang paling penting. Banyak di dalam Bible kisah para rasul, orang-orang menyebut nama Yesus, diterkam roh jahat. Tapi yang saya mau ajak saudara hari ini, kehidupan Yesus tinggal dalam hidup kita. Teladan Yesus, karakter Yesus, roh Yesus, otomatis kuasa Yesus itu menyertai kita. Dan ketika Tuhan Yesus mengusir roh jahat ini dia minta, please dong, Tuhan please dong, kalau usir kami, suruh kami pindah kepada babi itu. Roh jahat membutuhkan rumah. Yang kedua, kalau kita melihat di dalam satu ayat lagi ya, Yesaya 13:21. Di sini mengatakan, tetapi yang akan berbaring di sana ialah binatang gurung dan rumah-rumah mereka penuh dengan burung hantu. Wow, rumah hantu, burung hantu. Burung unta dan diam di sana. Dan jin akan melompat-lompat mau? Pasti jawab kita nggak mau. Tapi kita harus menolak segala pekerjaan roh jahat dalam hidup kita. Dan mengizinkan rumah Roh Kudus yang sebenarnya ini tinggal
dalam kehidupan kita. Seperti Puja berkata, lebih baik satu hari di pelataranmu, tulus sungguh-sungguh, daripada 1000 hari di tempat lain. Jangan sampai kita setiap hari melakukan hal-hal yang miris dalam iman kita. Kita menjadi orang-orang yang katakanlah kita ibadah 1 minggu 1 kali 2 kali, tapi keluar dari ruang ibadah yang kita bicarakan roh jahat, bukan roh jahat mungkin, tapi duniawi, bisnis kita, ketakutan kita. Kita bicarakan tentang kerajaan Tuhan Yesus, bicarakan tentang damai sejahtera Tuhan Yesus yang memerintah segala akal budi dan pikiran kita. Kelihatan kan, kita bisa melihat sahabat kita, teman kita, kolega kita, kalau dia hanya membicarakan tentang apa, itulah sebetulnya yang dia tempati rumahnya. Tapi Pastor Andy mengajak seluruh saudara-saudara sekalian, subscriber, member WhatsApp, member Telegram, sahabat-sahabat sekalian jemaat Tuhan, biarkanlah kita menjadi rumahnya Tuhan, rumah Roh Kudus. Dan yang tinggal di hati kita bukan roh jahat, tapi Roh Kudus, Roh Yesus. Dan ketika Roh Yesus itu tinggal, seperti saya dulu pernah sakit parah, Roh Yesus Kristus menyembuhkan. Seperti pelayanan kami hari-hari ini, banyak orang-orang sakit parah, kritis, disembuhkan. Karena saya tawarkan bukan kekuatan manusia, bukan akal budi, tapi Roh Yesus. Roh Yesus tinggal dalam hidupku. Saya bukan orang yang bergeliman harta. Saya hidup sebagai full time, sebagai hamba Tuhan. Saya tidak berbisnis. Bagaimana caranya saya memberi makan orang-orang miskin? Bagaimana caranya saya membagi kasih kepada orang yang tidak mampu? Roh Yesus dalam saya. Bukan kita selalu berkata bahwa bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Itu bukan cuma slogan, saudara-saudara. Itulah kehidupan. Kalau Tuhan Yesusku pernah memberikan makan dengan 5 ketul roti, 2 ekor ikan, orang-orang dicukupkan. Roh Yesus yang sama ada dalam setiap gerejanya, ada atas setiap orang percaya, ada atas setiap pelaku firman Tuhan. Bukan hanya penceramah, bukan hanya pembanding, bukan, saudaraku. Ingat, sebelum Pastor akhiri renungan dan doa ini closing statement Pastor. Suatu hari kita pulang ke surga. Sebetulnya orang-orang percaya, dengan keyakinanku, kita semua akan ketemu di surga. Lalu kenapa sekarang kita harus mengizinkan roh jahat membenci satu tubuh Kristus dengan tubuh yang lain? Apa kita gak malu nanti kalau kita di surga kumpul sama-sama? Pikirkan hal ini, pikirkan hal-hal di atas. Kita akan berkumpul di kerajaan surga. Ku kasih kau dan kasih Tuhan. Maka sampaikanlah pesan kasih. Yang kita lawan bukan manusianya, tapi roh jahat yang menunggangi mereka semuanya. Ini yang Pastor bisa sampaikan. Kira kebenaran ini menolong kita semuanya. Kita merasa perlu, merasa urgensi, butuh Roh Kudus. Dan kita merasa geram dengan kemunafikan, kefasikan selama ini. Kita berlabel Kristen, tapi kita bicarakan hal-hal dunia, ketakutannya, bisnis kita. Stop, saudaraku. Semua itu fana, kita akan tinggalkan. Tapi bicarakanlah hal-hal yang kekal. Let's pray. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. Aku cinta padamu Tuhan Yesus. Oh, glory to God. Aku rindu akan Engkau Tuhan. Rohku kecanduan akan Engkau Tuhan Yesus. Oh, glory to God. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuasa ke semua mujizat itu hanya sebagian kecil. Tuhan Yesus, Engkau ajaib. Glory to God. Tinggal bersemayam Tuhan Yesus di hati setiap kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus.
Tidakkah engkau merasakan sesuatu yang luar biasa kalau engkau memanggil namanya dengan sungguh-sungguh? Tuhan Yesus, terima kasih. Time for healing. Anda, tolong Pastor Andy, tumpangkan tangan Anda di tubuh yang sakit, atau anakmu yang sedang sakit, atau orang tuamu sedang sakit. Tumpang tangan sekarang. Sekarang ini, sekarang. Nanti bisa diulang ya. Dan ketika doa seperti ini, saudara-saudara harap bisa di speaker, jadi suara bisa terdengar lebih luas lagi. Are you ready for your healing? Yes, in Jesus name. Tempat di mana suara doa yang terdengar, saya perintahkan setiap roh kelemahan, virus, bakteri, penyakit, ketakutan. Dengar perintah saya. Roh-roh kegelapan, roh putus asa, roh yang membuat sakit, go! Out! Free! In Jesus name. Demi kemurahan Tuhan, tangan yang atasnya tumpangkan tangan. Dan form-form doa ini. Orang-orang yang takut, orang-orang yang sakit, orang-orang yang kena guna-guna, orang-orang yang stroke, orang-orang yang lumpuh, orang-orang yang buta, orang-orang yang tuli, orang-orang yang kesesakan, orang-orang yang sakit tulang, orang-orang yang penyempitan tulang ekor, orang-orang yang glaukoma, orang-orang yang mengalami sakit lever, ginjal, hepatitis, diabetes. Ada sebutkan kelemahan Anda. Demi kemurahan Tuhan Yesus Kristus, terimalah aliran kesembuhan. Dari tangan-tangan ini, mengalir atas tubuh, atas form doa. Anda mulai merasakan ada urapan Tuhan. You ready for your healing? You ready? You ready? Be healed, free, clear, in Jesus name. Lepaskan tangan Anda dari tubuh Anda. Pastor juga angkat tangan dari arah form-form doa yang sudah masuk ini. Dan nyatakan imanmu. Lakukan sesuatu yang tidak bisa engkau lakukan sebelumnya. Dan you free. Terimalah kesembuhanmu dari Tuhan yang tidak berubah kasih setianya selama-lamanya. Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan memberikan Injil yang berkuasa sampai hari ini. Nama di atas segala nama. In Jesus name. You free, you heal, and you clear. Amen. Glory to God. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh luar biasa. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Saya Pastor Andy Simon. Terima kasih saudara sudah mendengarkan renungan. Dan terimalah doa ini sebagai kesembuhan Anda. Silakan bagikan doain kepada orang-orang sakit. Kabar Pengharapan. Anda bisa dukung pelayanan kami. Anda bisa subscribe di channel YouTube Pastor Andy Simon TV. Anda bisa cek juga di Facebook dan juga di Instagram sama. Ya, kiranya pelayanan sosial ini, pelayanan media ini, pelayanan rohani ini bisa menjadi berkat kepada jutaan orang-orang sakit dimanapun mereka berada. Immanuel, rahmat Tuhan menyertai setiap kita karena selama-lamanya. Shalom, shalom, shalom.